Selamat malam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelum bersama kita mendengarkan sabda Tuhan, mari saya antar di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu di sepanjang hidup kami pada hari ini. Kau telah memberkati kami dan menghantar kami melewati hari pemberian Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami mohon berkat Tuhan, hikmat Tuhan melingkupi akan iman kami untuk kami belajar di dalam hikmat dan kebenaran. Layakkanlah kami ya Bapa, kami siap sedia untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, renungan malam hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita memiliki iman yang teguh. Satu ayat yang akan menjadi dasar dalam renungan kita saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga, demikian sabdanya. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bapak Ibu, hidup kita tidak dapat dipisahkan dengan persoalan atau masalah. Persoalan itu seperti tamu yang tak diundang. Bisa datang kapan saja kepada kita. Tidak sedikit orang yang karena persoalan menjadikan hidupnya susah, lemah dan kalah. Hal itu membuat kesusahan-kesusahan terus menghimpitnya, seperti halnya kepada para muridnya. Matius 14 ayat 26. Ketika iman menjadi lemah dan gagal, maka pengharapan kepada Tuhan menjadi hilang. Sebaliknya, ketakutan akan menjadi bertambah besar menyerang kita, sampai-sampai tidak mampu membedakan manakah Tuhan dan hantu. Kesulitan hidup, pergumulan, dan tantangan terus ada dalam hidup setiap orang. Tema ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita meresponi setiap masalah yang terjadi. Iman kepada Kristus menjadi senjata yang paling ampuh untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup ini. Bagaimanakah memiliki iman yang tetap teguh saat bahkan semakin kuat di dalam Tuhan? Bapak Ibu, Timotius merupakan seorang anak rohani Paulus yang diutus untuk menyampaikan nasihat serta penguatan kepada jemaat di Tesalonika. Berdasarkan konteks bacaan dan lab settingnya, maka dua hal yang mendasar yang paling menonjol dalam perikop ini adalah iman dan kesusahan. Kerinduan Paulus melalui kabar baik yang disampaikan oleh Timotius kepada jemaat Tesalonika tetap memiliki iman yang teguh, sekalipun harus menghadapi kesusahan. Kita perhatikan ada 6 kali diulang kata imanmu atau imannya dalam konteks ini. Itu berarti prioritas pelayanan Timotius adalah untuk mempertahankan iman jemaat yang ada. Ada beberapa poin penting sebagai prinsip firman Tuhan berkenaan dengan iman yang teguh. Iman yang teguh berarti memiliki kualitas. Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah. Ayat ini memiliki indikasi bahwa iman yang kita miliki lebih kecil dari biji sesawi. Sehingga jangankan memindahkan gunung, memindahkan sebutir pasir dengan menggunakan iman itu juga tidak bisa. Ayat ini sebenarnya menekankan bukan besar kecilnya, namun berbicara tentang kualitas dari iman tersebut. Iman yang teguh berarti teruji. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 dikisahkan Abram telah dikaruniakan nama menjadi Abram yang berarti bapa dari semua orang percaya. Ia melakukan semua yang telah difirmankan Allah, mulai dari keterpanggilannya sampai pada satu titik di mana ia harus mempersembahkan Ishak anak tunggalnya sebagai korban bakaran kepada Allah. Allah melihat bahwa Abraham adalah pribadi yang teruji dalam hal iman, sehingga perkataan Allah terjadi atas kehidupan Abraham. Iman yang teguh berarti mampu bertahan dalam segala keadaan. Matius 15 ayat 21 sampai 28.
Seorang perempuan Kanaan yang kafir mengalami ketertolakan dari para murid Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menguji imannya dengan menyoroti keberadaan perempuan ini sebagai orang yang tak layak untuk ditolong. Tapi perhatikan, sekalipun menghadapi ketertolakan yang sedemikian rupa, perempuan ini semakin mendekati Yesus dan menyembah, dan intinya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Iman yang teguh tidak membuat kita keluar dari masalah, tetapi justru membuat kita tetap tenang dalam menghadapi masalah. Bapak Ibu, pemahaman kata iman dapat dipahami sebagai berikut. Bahwa iman itu merupakan dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Jadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukan suatu kondisi. Semua bermula dan selalu berurusan dengan iman. Iman adalah percaya segala sesuatu. Yohanes 2 ayat 22. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Yesus. Kata teguh dapat dipahami kuat, tidak goyah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tetap kuat, teguh, dan tidak goyah dalam menghadapi tantangan dan persoalan. Ora owah lan gingsir. Tidak owah lan gingsir, bahasa Jawanya. Jadi iman yang teguh itu iman yang seperti apa? Iman seperti sebiji sesawi. Matius 17 ayat 20, Yesus mengajarkan bahwa iman itu bukan dilihat dari bentuknya, melainkan kekuatannya. Bila dilihat dari kondisionalnya, merupakan sesuatu yang sangat paradok, namun bila iman dipraktekkan, maka tidak mungkin itu akan menjadi sebuah kenyataan. Roma 4 ayat 18 dan 19. Iman yang menghasilkan perkara besar. Iman itu punya kuasa. Iman yang dapat mengubah dari yang biasa menjadi luar biasa. Iman yang menghasilkan suatu terobosan-terobosan rohani. Matius 8 ayat 8. Iman membiasakan diri berurusan dengan firman Tuhan. Markus 11 ayat 23 dan 24. Keyakinan yang didasarkan pada kepercayaan dan tidak pada kebimbangan. Iman yang disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 20. Iman yang dapat menyelamatkan. Matius 9 ayat 21 sampai 22. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Imanmu telah menyelamatkanmu. Iman yang kuat disertai dengan melangkah di dalam keberanian, sehingga imannya telah menyelamatkan dia dari penderitaannya yang sangat menyengsarakan selama 12 tahun. Nah, Bapak Ibu, dari manakah datangnya iman? Roma 10 ayat 17 berbunyi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh iman Kristus. Iman datang dari kita mendengar firman Tuhan dan mempercayainya di dalam hati. Nah, bagaimanakah iman itu tetap teguh? Yang pertama, jangan menyerah dengan keadaan atau kenyataan. Markus 4 ayat 37 sampai 39. Yang kedua, tetap berlari pada tujuan meskipun harus banyak menghadapi tantangan dan persoalan. Filipi 3 ayat 14. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar. 1 Timotius 6 ayat 12. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat yang ke-6. Bapak Ibu, iman yang teguh dapat kita miliki oleh kekuatan rohnya yang kudus yang memberi kemampuan kepada kita untuk terus bertekun di dalam iman. Berjagalah senantiasa dan teruslah berjuang untuk tetap mendapatkan dan memiliki iman yang teguh. Tuhan memampukan kita dan memberkati kita dengan sabdanya. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau boleh teguhkan, Engkau boleh kuatkan, Engkau boleh ingatkan kami melalui kebenaran sabdamu malam hari ini. Mampukan kami untuk tetap tangguh dan kuat
di dalam iman pengharapan kami kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami akan beristirahat, berkat pelindungan Tuhan melingkupi kami semua anak-anak-Mu. Dalam kasih-Mu Yesus, kami mohon berkat ini. Amin. Demikian renungan malam kita, Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.